teman-teman, hari ini kami mau jalan-jalan di dekat area kampus Unperba. Kami dapat tugas dari Bu dosen, Bu Anastasia Anggarkusuma Arofah SPD MPD mengenai penggunaan baris dan deret dalam suatu UMKM. Tetap ikuti kami ya. Permisi Bapak, Ya, dengan Bapak siapa? Dudi. Bapak Dudi. Ya. Bapak Dudi ini pemilik usaha apa Pak? Cilok. Cilok. Cilok ini berdiri udah dari kapan Pak? 2015 bulan Januari ya, kalau nggak salah ya. Berarti Ini udah saya itu ya. 8 tahunan ya Pak? Kurang lebih segitu. Lalu dulu banget itu Pak, modal pertamanya itu sekitar berapa Pak? Kalau untuk modal ya kita belum ngerti ya, karena kan ada juragan yang punya gitu. Jadi saya cuma ngikut dagang, terus saya pengurus di sini. Oh, berarti kayak penjual ulang gitu Pak? Ya betul. Tapi kalau untuk sekitaran modal awal ya, itu sekitar 10 jutaan modal awal itu. Ya dengan gerobak, alat-alat, pokoknya komplit lah ya semua ya. Kalau dapurnya gitu kan, sama bahan-bahan bakunya gitu. Sekitar segitulah modal awalnya. Lalu modalnya itu dari per bulan-bulan itu Pak, itu bertambah atau masih tetap 10 jutaan gitu Pak? Kalau untuk modal sih kita tetap 10 jutaan karena kan mengambil kali keuntungan gitu kan. Dari penjualan tiap hari kan gitu. Bapak jual sendiri atau ada bosnya Pak? Ada bosnya. Ada bosnya. Ada bosnya. Itu berarti karyawan sekitar berapa? Karyawan sekitar 30 sampai 25 orang ada. Ya. Itu sistem gajinya dari keuntungan pribadi atau nanti bosnya yang ngurusin Itu gajinya? dari persentase per cilok. Iya. Jadi nggak ada gaji, nggak ada uang makan. Jadi hitung persentase satu biji cilok itu pedagang dapat 150 perak. Ini alasan Bapak memilih ikut usaha jualan cilok itu apa Pak? Alasannya sih awalnya sih ya mencoba ya, mencoba dan juga kita orang merantau di sini kan nggak ada pekerjaan ya udah kita coba akhirnya kan jadi menjiwai ya sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan jual. Alhamdulillah. Itu kalau per hari itu jualannya tiap berapa jam gitu Pak? Kalau untuk jualan sih kita bebas. Iya kita mau pergi jam berapa, pulang jam berapa kita bebas gitu. Tapi seringnya gimana Pak? Seringnya saya jam 9 sampai jam 6 Jam 9 pagi? pagi sampai jam 6 sore. Itu berarti dari full, paling istirahat pas jam sholat gitu Pak? Istirahat, sholat. Ya kadang kalau istirahat sambil nunggu di sekolahan kan gitu. Jadi ya banyak istirahat juga sih. Kalau kelilingnya nanti agak udah sore seperti habis asar, baru saya keliling ke rumahan apa ke kampung-kampung. Baik, sekian gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan baris dan deret mata kuliah Matematika Ekonomi. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Paul Sean Aprialdo, yang kedua Agus Solehah, yang ketiga Laila Nur Fadilah, yang keempat Anissa Nur Isnaini, yang kelima Fikri Ardian, yang keenam Martin Hendrawan, dan yang ketujuh Grahan Prasetyo. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pola bilangan. Pola bilangan adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang berikutnya. Contoh, A. Polangan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang kedua, pola bilangan segitiga. Contohnya 1, 3, 5, 10. Lalu polangan bilangan persegi panjang. Contohnya 2, 6,
12, 20. Jadi pola adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu materi deret bilangan. Misalkan U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan suku-suku suatu barisan. Jumlah beruntun dari suku-suku barisan itu dinamakan sebagai deret dan dituliskan sebagai U1, U2, U3 sampai dengan titik-titik UN. Untuk selanjutnya yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu suatu barisan U1, U2, U3 sampai dengan titik-titik UN disebut barisan aritmatika jika untuk sembarang nilai N berlaku hubungan UN min U kurung buka N min 1 kurung tutup sama dengan B atau B sama dengan UN kurangi U kurung buka N min 1. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah kurung buka N min 1 kurung tutup B. Yang selanjutnya yaitu deret aritmatika. Jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai titik-titik dinamakan sebagai deret aritmatika. Jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah UN min 1 tambah UN ditentukan dengan menggunakan hubungan Sn sama dengan N per 2 atau A plus UN atau Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A tambah N min 1 B. Dengan N sama dengan banyak suku, A sama dengan suku pertama dan UN sama dengan suku ke N. Sifat-sifat Sn pada deret aritmatika. Jumlah N suku pertama deret aritmatika mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sn sama dengan N per 2 A plus UN merupakan fungsi kuadrat dari N atau bilangan asli yang tidak memiliki suku tetapan. Yang kedua, untuk setiap N bilangan asli berlaku hubungan Sn kurangi Sn min 1 sama dengan UN atau suku ke N. Untuk selanjutnya yaitu barisan geometri. Suatu barisan U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan geometri jika untuk sembarang nilai N anggota himpunan dibilang asli kurang dari M berlaku hubungan. Rumusnya adalah R sama dengan UN per UN min 1, dengan R adalah suatu tetap atau konstanta yang tidak tergantung pada N. R itu adalah rasio atau perbandingan dari dua suku yang beraturan. Perbandingan dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang tetap pada barisan geometri. Selanjutnya, rumus umum suku ke N pada barisan geometri. Misalkan suatu barisan geometri dengan suku pertama A dan rasio R, rumus umum suku ke N dari barisan geometri itu ditentukan oleh contoh UN sama dengan AR pangkat N min 1. Selanjutnya yaitu suku tengah pada barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan banyak suku adalah ganjil dalam kurung 2K min 1 dengan K himpunan anggota himpunan bilangan asli lebih dari 2. Suku tengah barisan geometri itu adalah suku ke K atau U dengan rumus suku tengah U ditentukan oleh hubungan dalam rumus UK sama dengan akar UN kali U2K min 1. Selanjutnya yaitu sisipan pada barisan geometri. Misalkan suatu baris geometri dengan suku pertama A dan rasio R
rumusan suku ke N dari barisan geometri itu ditentukan oleh contoh UN sama dengan AR pangkat N-1. Yang kedua yaitu deret geometri. Jika U1, U2, U3 sampai UN merupakan barisan geometri, maka UN plus U2 plus U3 plus sama dengan plus UN dinamakan sebagian deret geometri. Jumlah N suku pertama deret geometri U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik plus UN-1 plus UN ditentukan dengan menggunakan hubungan, yaitu SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R, atau SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Rumus pertama biasanya digunakan untuk R lebih kecil dari 1, sedangkan rumus kedua digunakan untuk R lebih besar dari 1. Contoh, suku kelima dan suku ke-8 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 48 dan 384. Suku keempat barisan tersebut adalah U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 48. U8 sama dengan AR pangkat 7 sama dengan 348. U8 per U5 sama dengan AR pangkat 7 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 384 per 48. Hasilnya yaitu R3 sama dengan 8 dan R sama dengan 2. Selanjutnya R sama dengan U5 per U4. Selanjutnya U4 sama dengan U5 per R sama dengan 48 per 2, hasilnya yaitu 24. Jadi suku keempat barisan tersebut adalah 24. Oke, baik, selanjutnya deret geometri tak hingga. Jika banyak suku-suku penjumlahan deret geometri itu bertambah terus mendekati tak hingga, maka deret geometri semacam ini dinamakan sebagai deret geometri tak hingga. Sifat deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ada A plus AR kuadrat plus titik-titik plus AR N min 1 plus dikatakan pertama mempunyai limit jumlah atau konvergen jika atau hanya jika R kurang dari 1, limit jumlah itu ditentukan oleh S A per 1 min R. Tidak mempunyai limit jumlah atau divergen jika dan hanya jika R lebih dari 1. Contoh, suku ke N dari suatu deret geometri ditentukan dengan rumus U N sama dengan N ditambah dengan 6 per N. Hitunglah jumlah deret geometri tak hingga tersebut. Jawabannya adalah dari suku ke N, UN sama dengan N sama dengan 6 min N diperoleh suku pertama UI sama dengan A 1 per 6 dari rasio R sama dengan 1 per 6 juga. Oleh karena R 1 per 6 dalam kurung R lebih kurang dari 1, maka deret geometri tak hingga itu konvergen dengan limit jumlah S per 1 kurang R sama dengan 1 per 6 per 1 min 1 per 6 terus sama dengan 1 per 6 per 5 per 6 sama dengan jumlahnya 1 per 5. Jadi limit jumlah dari geometri yang tak hingga ini itu adalah 1 per 5. 4. Implementasi baris dan deret. Pak Budi mendapatkan penghasilan tahun pertama di tahun pertama sebesar 4.500.000. Setiap tahun pendapatan Pak Budi naik sebesar 300.000. Jumlah uang yang diterima Pak Budi selama 6 tahun adalah diketahui A sama dengan 4.500.000, B sama dengan 300.000. Yang ditanya jumlah gaji selama 6 tahun. Jawaban adalah S
Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N per 1 tutup kurung B. Sn sama dengan 6 per 2 buka kurung 2 4.500.000 tambah 6 min 1 tutup kurung 300.000. Sn 3 sebesar 9 juta tambah 1.500.000. Sn 3 10.500.000. Sn jumlah akhir 3.31.500.000. Jadi jumlah yang diterima Pak Budi selama 6 tahun adalah sebesar 31.500.000. Oke, kedua, Bos Pak Budi membuka usaha cilok dalam sehari menyediakan 250 kg. Karena banyaknya permintaan cilok, produksi terus bertambah setiap harinya. Di hari kedua, Pak Bos Budi menyediakan 600 kg cilok. Berapakah jumlah yang disediakan Pak Budi selama 7 hari? Penyelesaian. Diketahui A sama dengan U1, U1 sama dengan 250 kg, U2 sama dengan 600 kg. B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 600 kurang 250 sama dengan 350. Ditanya U7-nya. Jawabannya adalah UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. U7 sama dengan A tambah buka kurung 7 kurang 1 tutup kurung B sama dengan 250 ditambah 6 dikali 350 sama dengan 250 ditambah 2.100.000 dan total hasil akhir sebesar 2.350.000. Jadi jika cilok yang disediakan Pak Budi pada hari ke-7 adalah 2.250.000. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.